Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Di dalam 10 tahun kepemimpinan Pak SBY untuk urusan beras, tiap tahunnya hanya impor terus. Di awal kepemimpinan Pak Jokowi, mau tidak mau impor juga, karena tidak segampang itu untuk produksi beras atau swasembada beras. Nah, sekarang di era Pak Jokowi yang belakang ini mulai menampakkan hasil, yaitu bisa ekspor beras. Jadi 10 tahun pemerintahan Jokowi, orang selalu nyinyir masalah impor beras seperti Fadli-John dan lain-lain. Dan oleh Pak Jokowi, perubahan itu tidak bisa secepat membalik tangan, harus dibangun waduk-waduk yang dulu, diperlancar pengairan irigasinya, dan setelah semuanya terbangun lalu memfasilitasi peralatan yang modern dan pupuk-pupuk untuk masyarakat. Kebijakan impor beras selalu menjadi polemik di Indonesia. Pro dan kontra yang kencang selalu muncul ketika ada kabar RI mau mendatangkan beras dari luar. Di zaman SBY, untuk mensuplai ketahanan pangan dalam negeri, Indonesia selalu mengimpor beras dari berbagai negara: Vietnam, Cina, India, Pakistan, Taiwan, Myanmar, hingga Singapura pun kita harus beli dari sana. Yang paling besar itu dari Thailand dan Vietnam. Nah, Pak Jokowi mulai impor beras bisa dikendalikan. Bahkan sekarang Indonesia mulai mampu bersaing dengan negara luar ya. Dan mulai tahun 2020 Indonesia mulai ekspor beras di mancanegara berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, yaitu Food and Agriculture Organization. Produksi beras tanah air itu mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sehingga tahun 2020 tinggi, dan Indonesia menduduki peringkat ketiga negara pengekspor beras terbesar di dunia. Luar biasa, setelah Cina dan India. Jadi memang spektakuler. Dan pada tahun 2021 permintaan beras dunia akan semakin meningkat. Indonesia sukses mengekspor beras ke 20 negara terbesar, salah satunya Arab Saudi serta Malaysia. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kunchoro Boga mengatakan, beras Indonesia diminati pasar negara lain. Peluang ekspor beras ke pasar internasional ini akan terus terbuka dan meningkat. Kita mampu untuk mencukupi domestik, begitu juga harus bisa mencukupi ekspor ya, pesanan-pesanan tersebut ya. Yang selama ini Indonesia dikenal merupakan negara dengan konsumsi beras terbesar di dunia ya. Setidaknya ada 270 juta penduduk yang selama ini tergantung pada makanan pokok jenis beras ini. Untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, pemerintah selalu mengimpor ya, dari negara lain yang kemarin-kemarin. Tapi sekarang no way, Indonesia adalah pengekspor besar, salah terbesar di dunia, nomor 3.
Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi rakyat Indonesia, bahwa tahun ini, tahun 2021 kemarin ya, kita sama sekali tidak mengimpor beras. Kenyataannya stok kita masih pada posisi yang sangat baik. Presiden Jokowi mengatakan produktivitas dari para petani sudah meningkat pada tahun ini karena selesai pembangunan beberapa bendungan pada tahun-tahun sebelumnya. Fungsi pengairan yang maksimal telah mendorong produktivitas petani untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk sekarang semakin mudah untuk infrastruktur jalan-jalan pedesaan sudah cukup baik. Salah satu ini sudah untuk menambah ya produktivitas dari petani yang dihasilkan, karena memang banyak sekali bendungan yang telah selesai dibangun oleh Pak Jokowi. Sebelum ini mulai kelihatan hasil dari produksi kenaikan dari petani sehingga memunculkan total produksi seluruh tanah air menjadi luar biasa. Di dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi berharap peresmian bendungan Tugu di Trenggalek mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga 3 kali panen padi dan sekali panen palawija. Yang sekarang baru 2 kali padi, 1 palawija. Dan Presiden Jokowi juga mendengarkan keluhan-keluhan bahwa untuk pupuk dan peralatan itu minta difasilitasi. Nah, dan itu pun sudah dibicarakan, akan disampaikan ke jajarannya dan dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk peralatan dan pupuk akan datang di Trenggalek agar supaya kebutuhan petani tercukupi. Itulah hebatnya Pak Jokowi. Kalau ada masalah di bawah, langsung dieksekusi dan jalan. Maka dari itu sampai hari ini, ya, sampai di tahun terakhir ini, kepemimpinannya Pak Jokowi tetap kepercayaan masyarakatnya masih di atas 80%. Luar biasa. Di dunia ini mungkin tidak ada kepala negara yang tingkat kepuasannya 80% di atas dalam masa jabatan yang terakhir ya. Udah, kita ini tinggal Pak Jokowi 1 tahun yang terakhir, tapi kepuasan masyarakat tetap meningkat karena memang kerjanya luar biasa. Saya pikir itu informasi ini semoga berguna untuk kita semua. Banggalah jadi orang Indonesia, merdeka.